Roda kehidupan selalu berputar. Itulah yang pernah dirasakan oleh beberapa selebritis yang dulunya hidup berkecukupan. Nyatanya harus jatuh miskin ketika mereka tak lagi tenar. Bahkan mereka pun harus tinggal di rumah sederhana ataupun kontrakan kecil sebagai tempat mereka untuk tidur dan berlindung. Lantas, siapa saja para artis yang sempat jatuh miskin dan harus tinggal di sebuah rumah kecil? Berikut nasib dan kehidupan deretan artis Indonesia yang tak lagi tenar, yang berhasil One TV rangkum dari berbagai sumber. Namun sebelum ke pembahasan videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jika sudah, mari simak videonya. Yang pertama yakni Fahmi Bo. Fahmi Bo yang merupakan pemeran gusur di Lupus. Pernah berjaya pada masanya, kini Fahmi harus merasakan pahitnya ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya. Terkena stroke selama 2 tahun lebih membuat dirinya jatuh miskin dan hidup penuh kesederhanaan. Akibat penyakit yang dideritanya, kini Fahmi harus jalani pengobatan yang mana menguras banyak hartanya. Sejak stroke, Fahmi tinggal di sebuah kos kecil. Namun kini nasibnya sudah mulai berubah dan mulai tinggal di sebuah apartemen kecil. Yang kedua, Mischa Fortuna. Mischa Fortuna atau yang lebih akrab disapa Mischa Mancung kini sudah tak terdengar lagi kabarnya. Di usianya yang masih kecil, Mischa sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari pekerjaannya sebagai aktor. Namun namanya pun kini sudah tak terdengar lagi. Diketahui ia tinggal di sebuah kontrakan kecil bersama ibu dan adiknya. Ia berjualan parfum untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, Dondot. Pemain bass dari grup komedi musik Tramlo kini tinggal di sebuah rumah kecil di Jakarta. Di rumahnya ini, ia berjualan nasi bakar untuk membiayai hidupnya dan keluarga. Meskipun begitu, Dondot sendiri tak merasa malu dengan yang ia lakukan. Yang keempat, Aldi Taher. Sempat bergelimang harta, Aldi Taher harus kembali berjuang dari nol pasca sembuh dari kanker. Tak langsung kembali syuting, Aldi pun harus rela berjualan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Dan kini meskipun sudah kembali sukses, Aldi masih tinggal di rumah sederhana. Bahkan seorang temannya pernah menunjukkan kalau di rumah Aldi tak ada kasur, hanya ada karpet untuk tidur. Yang kelima, Ken Ken. Pemeran Wiro Sableng yang serialnya tenar di era 90-an ini kembali ke kampung halamannya dan hidup sederhana. Sejak tak lagi syuting, Ken Ken kini tinggal di rumah sederhana dengan menjadi seorang petani. Yang keenam, Norman Kamaru. Norman terkenal kala video lip sync Caya A viral di internet. Ia kemudian ramai diundang di banyak acara TV, bahkan memilih tinggal di Jakarta karena banyak kontrak kerja. Namun hal itu pun tak berselang lama. Norman yang tak lagi tenar harus tinggal di sebuah apartemen kecil dan bekerja dengan berjualan nasi kuning. Yang ketujuh, Andita Lela Carlita. Nama Andita Lela Carlita mungkin cukup asing di telinga publik tanah air.
Ia dulunya adalah seorang aktris yang sudah banyak membintangi judul FTV. Namanya juga kian tenar saat bermain di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Sejak tak syuting, Andita memutuskan kembali ke kampung halaman dan membuka warung kopi. Yang ke-8, Bambang Triyono. Pemeran kentang di serial Tuyul dan Mbak Yul ini jatuh miskin setelah tak lagi syuting. Ia kemudian jatuh sakit dan membuatnya tak bekerja. Sebelum meninggal dunia, Bambang tinggal di sebuah kamar kos kecil dengan satu ranjang. Yang ke-9, Rini S. Bonbon. Mendiang Rini S. Bonbon tinggal di sebuah rumah kecil di dalam gang. Sebagai salah satu komedian yang pernah tenar pada masanya, Rini ternyata tinggal di sebuah hunian sederhana. Demikian deretan artis yang hidup sederhana setelah tak lagi syuting. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan menekan tombol notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.